Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Saya mau baca dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya akan baca seluruh pasal, hanya 21 ayat. Dan saya akan mengajak kita belajar sesuatu yang penting pada pagi hari ini. Dalam perjalanan pulang dari Jerman hari Rabu yang lalu, Tuhan berbicara jelas kepada saya bahwa apa yang Tuhan mau terjadi di gereja ini adalah memenuhi panggilan seperti yang dialami oleh orang yang bernama Samuel. Saudara, dengarkan saya dulu. Saya percaya setiap tubuh lokal itu punya fungsi yang sangat khusus di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap gereja lokal, setiap tubuh lokal punya panggilan yang unik, yang khusus di hadapan Tuhan, yang seringkali tidak mungkin dibandingkan dengan tubuh lokal yang lain. Nah, saya gambarkan begini, saudara. Terutama kalau di Eropa, yang saya tahu di berbagai negara yang lain yang sudah maju, perguruan tinggi itu diciptakan, dibentuk, dan mereka membuka kelas untuk memenuhi akan kebutuhan daripada negara. Jadi tidak asal mencetak sarjana, asal orang bisa sekolah. Di Indonesia ini kecenderungannya orang buka sekolah, buka perguruan tinggi, sekedar supaya menampung keinginan anak-anak untuk bisa belajar. Tapi di Eropa, di Jerman yang saya dengar, orang membuka perguruan tinggi dengan kelas tertentu, itu sesuai dengan kebutuhan. Mereka tidak mau adanya sarjana-sarjana yang kelak tidak mendapat lahan atau tempat mereka bekerja. Ada teman dari Medan, dia belajar tentang industri atau teknik makanan. Saya tanya, berapa sekelas yang ada bersama dengan kamu? Dia berkata 40. Loh, apa memang dibatasi? Apakah yang lain juga segitu? Tidak. Dia berkata ada kelas-kelas pada jurusan lain yang jumlahnya bisa ratusan orang, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada waktu ini di negara kami. Dan dia berkata bahwa kami, pemerintah tidak membuka akan banyak kelas untuk asal semua bidang jurusan. Kenapa? Karena kalau sudah selesai, orang ini akan nganggur, tidak punya tempat untuk mereka bisa bekerja. Nah, jadi setiap bagian itu punya target dan mereka memiliki akan batas kapasitas yang berbeda. Saya percaya setiap tubuh lokal punya fungsi yang sama seperti di perguruan tinggi. Kita dibagi dalam major, dalam mata pelajaran pokok yang tertentu, dan pada level-level yang tertentu juga. Nah, oleh karena itu setiap kita masuk dalam gereja, kita harus mengerti kemana sebetulnya Allah membawa kita. Dan apa yang Dia mau sampaikan untuk mendidik akan kehidupan kita, saudara. Anda mengerti itu ya? Jadi jangan asal berkata bahwa oh ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Nanti kelak sekian tahun kemudian, saudara tidak menjadi apa-apa. Apa yang Anda dapatkan? Nothing. Karena Anda hanya dapat 30% di sini, 20% di sini, 10% di sini. Dan semua itu pada akhirnya tidak mungkin disatukan dalam bentuk satu major pendidikan tertentu. Jadi kalau Anda belum bisa mastering sesuatu, saya berkata kalau Anda mencari akan major-major yang lain, itu akan menyulitkan kehidupan kita sendiri. Sebaliknya, ada orang-orang yang sudah mastering pada level tertentu, mereka mencari yang lebih dalam, yang lebih tinggi bersama dengan Tuhannya. Saya berkata itu hal yang indah sekali. Nah, tugas gereja adalah mengerti, menangkap betul apa yang Allah ingin kerjakan di tengah-tengah gereja itu, apa major yang Allah didik, yang Allah berikan pada gereja itu, dan memenuhi akan seluruh maksud Tuhan dalam tubuh Tuhan secara universal. Nah, ketika saya pulang dari Jerman, di pesawat terbang Allah berbicara begitu jelas. Panggilan Tuhan buat gereja ini adalah seperti Samuel yang harus menyiapkan orang yang bernama Daud untuk diurapi menjadi raja, tapi punya otoritas untuk merebuke, untuk menengking, untuk mengkoreksi bahkan orang-orang seperti Saul dan Imam Eli sekalipun. Tapi ada beberapa kualifikasi yang harus kita penuhi. Saya melihat itu bukan hal yang ringan, saudara. Karena ini sesuatu yang sangat berat. Karena Samuel adalah hakim yang terakhir sebelum akhirnya Israel mendapatkan seorang raja.
Saya percaya kita merupakan generasi yang akhir sebelum Yesus akan datang sebagai Raja. Amen, saudara. Nah, sekarang mari kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Anda perhatikan sungguh-sungguh akan bagian dari firman Tuhan ini. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil engkau, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahkan bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel, dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo. Dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan selanjutnya menampakkan diri lagi di Shilo. Sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, dengar baik-baik saudara. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berbicara. Tetapi zaman di mana Samuel itu hidup, Alkitab berkata, pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan tidak sering.
Dan pada ayat yang terakhir kita membaca, Tuhan menampakkan diri lagi di Shilo. Artinya dulu pernah menyatakan diri, dulu pernah menampakkan diri, lalu beberapa saat tidak menampakkan diri, lalu dia menampakkan diri lagi di Shilo. Apa yang membuat Tuhan menampakkan diri lagi? Yang membuat Allah menampakkan diri lagi adalah karena dia punya orang yang bisa dijadikan sebagai suara Tuhan di atas muka bumi ini. Saya perhatikan, hari ini gereja sudah kehilangan akan suara Tuhan. Penglihatan jarang. Firman Tuhan merupakan dalam bahasa Inggrisnya seperti permata harta karun yang begitu langka katanya. Dicari oleh begitu banyak orang. Tapi orang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Allahnya. Pada waktu itu orang dibelenggu oleh roh agamawi. Orang hanya menjalankan aturan-aturan agama tanpa pernah peduli lagi dengan Allahnya. Apa yang dulu pernah diatur oleh Musa, mereka jalankan sebagaimana biasa dengan rutinitas dan di dalamnya ada korupsi rohani besar-besaran. Dosa diizinkan masuk di dalam gereja. Imamnya kompromi dengan perbuatan anaknya dan tidak berani menegur anaknya. Alkitab berkata dia lebih menghormati anak-anaknya dibandingkan menghormati akan Tuhannya. Nah, ini gejala yang sangat tidak baik. Kita hidup di tengah-tengah bangsa dan masyarakat dunia di mana roh agamawi juga begitu kuat. Orang hanya beribadah karena kebiasaan, bukan karena kerinduan yang besar akan Allahnya, bukan kerinduan yang besar untuk mencari akan Tuhan. Makanya seperti zaman Eli, hari ini kita jujur berkata, sepertinya firman Tuhan jarang, penglihatan juga tidak sering, manifestasi kehadiran Tuhan sudah tidak dirasakan lagi di tengah-tengah umatnya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pada ayat 21, Tuhan menampakkan diri lagi di Shilo. Dia berbicara lewat Samuel, lewat firman-Nya. Dia mencari orang yang dia bisa pakai untuk menyatakan kehadirannya di atas muka bumi ini. Dan saya mau katakan, saya mau ingatkan semua kita. Jangan menyangka kalau kita sudah berbicara dengan bahasa roh. Kalau sudah mulai kenal dengan Roh Kudus, engkau tidak akan terbelenggu dengan roh agamawi yang sama. Saya mau katakan bisa. Dan saya perhatikan kecenderungan yang ada adalah kalau orang sudah mengalami kasih karunia Allah dalam limpah dengan roh dan karunia-Nya, orang itu bisa terikat dan berkata, ini sudah baik, ini sudah hebat, aku sudah menikmati semuanya, Allah bekerja dahsyat, cukup buat aku. Saya mau katakan buat saudara, ini yang saya rasakan dalam roh saya. Kita harus meminta kepada Allah supaya Tuhan memberikan lagi buat kita kirbat yang baru. Supaya anggur yang baru dicurahkan di tengah-tengah kita. Saya perhatikan banyak orang di tengah-tengah kita yang sudah mentok dengan Tuhan. Tidak bisa breakthrough lagi dalam hidupnya bersama dengan Allah. Saya heran saudara, kalau melihat orang begitu lemah dengan Tuhannya. Begitu tidak berdaya ketika dia masuk dalam doa bersama dengan Tuhan. Saya berkata, saya heran. Secara fisik saya berkata, hari ini mungkin saya paling lelah. Selama sekian minggu terakhir, boleh dikatakan tiap hari saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi dengar, saya berkata buat saudara, saya sering kali berkata pada istri saya, roh saya bisa begitu berkobar-kobar. Saya bisa begitu sukacita. Saya bisa begitu merdeka. Saya tahu fisik saya lelah sekali. Secara jasmani sebetulnya saya kepengen tidur berjam-jam tiap hari. Tapi saya mau katakan tidak bisa tidur. Kenapa? Roh saya bisa begitu berkobar-kobar. Oh, saya cinta Tuhanku luar biasa. Kenapa tidak semua orang bisa begini? Karena seringkali kita biarkan roh agamawi itu menekan akan kehidupan kita. Persis seperti zaman Samuel dan Imam Eli, saudara. Kalau Anda pikir pengalaman tahun yang lalu, pengalaman bulan yang lalu merupakan patokan yang engkau terus pegang hari ini. Saya mau katakan itu roh agamawi yang membelenggu hidupmu. Setiap hari Alkitab berkata, kasih karunia-Nya, anugerahnya selalu baru dalam kehidupan kita.
Kalau kita berpatokan pada pengalaman kita hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, saudara terjebak dalam roh agamawi yang sama. Itu yang membuat rohmu tidak bisa merdeka. Dan orang merdeka rohnya kelihatan dari bagaimana Anda melihat, Anda bergaul, Anda berbicara, dan tampak dari wajah saudara. Dengan wajah tertunduk, engkau tidak bisa berkata, oh aku bebas, aku merdeka. Akan kentara sekali. Dari cara memuji Tuhan, menyembah Allah, tidak mungkin engkau bisa menipu lagi. Saudara, saya mau katakan, berseru kepada Allah dalam hidup pribadi kita masing-masing. Minta ada terobosan rohani terjadi. Jangan puas dengan apa yang ada pada hari ini. Saya mau katakan begini, saudara. Bahkan kegiatan-kegiatan gereja ini bisa membuat Anda undur dari Tuhan. Kalau kegiatan itu hanya menyibukkan kita dan tidak membuat kita makin dekat dengan Dia. Saya mau katakan kegiatan dalam gereja itu harus merupakan urutan kesekian. Yang paling utama buat kita adalah bagaimana setiap hari aku ketemu dengan Dia. Amen, saudara. Kalau tidak sampai terjadi begini, makanya berat rasanya. Mau nyanyi berat, mau nyembah berat. Karena apa? Kirbatnya lama. Saya merasa sepertinya Allah mau memberikan sesuatu yang baru, tapi tidak ada tempat di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena engkau mengizinkan roh agamawi membelenggu hidupmu. Ada model-model tertentu yang engkau set buat hidupmu, yang Allah mau bongkar habis sebetulnya. Tapi tidak pernah kita izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena engkau merasa ini yang terbaik, sudah baik, dan tidak perlu diubah lagi. Salah besar, saudara. Seharusnya setiap orang Kristen terbakar rohnya setiap hari oleh karena kasihnya kepada Allah. Kuat, jebol rohnya, nembus sampai ke ruang maha suci. Baru Allah berbicara dan menyatakan dirinya. Saya mau katakan, Allah butuh orang, saudara. Eli sudah baik, rutin dia kerjakan apa yang pernah dia ketahui. Tapi Tuhan butuh umat. Seperti apa? Coba lihat, saudara. Kembali, lihat. Pada pasal 2, ayat yang ke-35. Dari 1 Samuel yang sama, pasal 2, ayat 35. Alkitab berkata demikian. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Saya ulang lagi. Orang seperti ini yang Tuhan cari. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini. That shall be a faithful interpreter of my mind and my will atau my spirit. Seorang imam yang akan menjadi interpreter, penterjemah yang setia dari kehendakku dan dari rohku sendiri. Saya mau katakan buat saudara, ini yang dia cari. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita perlu diinterpret, diterjemahkan dengan tepat. Seringkali dia tidak berbicara ABC dengan gamblang. Dia memberikan kesan tertentu, dia memberikan pesan dalam roh kita. Yang dibutuhkan bukan sekedar orang yang bisa mendengar kesan yang dia tangkap, tapi menginterpret, menerjemahkannya secara tepat dan setia, secara konkret dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana mungkin dengan roh agamawi, dasarnya pengalaman saya selama ini, engkau bisa terima sesuatu yang baru dari Allahmu? Tidak mungkin. Karena kalau masa lampaumu, pengalaman lampaumu, itu sudah merupakan teori mati dalam hidupmu, maka semua kesan yang engkau tangkap akan engkau terjemahkan sama dengan apa yang dulu pernah engkau kerjakan. Tapi kalau hidup kita setiap hari baru dengan Tuhan,
Ada terobosan yang membuat kita mengizinkan Allah mengerjakan kita, membawa kita sampai pada sesuatu yang Dia inginkan. Saudara bisa menginterpretasikan dengan benar akan suara Tuhan yang engkau dengar. Contoh paling gamblang itu Musa, saudara. Ketika masih menjadi pangeran di Mesir, Alkitab berkata, timbul keinginan dalam hatinya. Bahasa Inggrisnya, it came to his heart. Ada sesuatu yang masuk dalam hatinya. Allah mendorong dia, Allah berkata, kunjungi saudaramu. Diberi beban sebetulnya untuk melepaskan akan bangsanya. Firman yang dia dengar sudah benar. Tapi Musa salah menginterpretasikan. Kenapa? Bawaannya sebagai seorang jenderal yang berpikir melepaskan sama dengan perang, melepaskan sama dengan membunuh musuhnya, itu menguasai akan hidupnya. Itu yang membelenggu pikirannya. Ketika Tuhan berkata, aku beri beban kepadamu untuk melepaskan umatku keluar dari Mesir. Dia salah menginterpretasikan apa yang dia buat. Dia bunuh orang Mesir. Saudara tahu berapa harga yang harus dia bayar? Dia harus menunggu 40 tahun di padang gurun, saudara. Kesalahan menginterpretasikan apa yang Tuhan katakan, itu merusak akan pekerjaan Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menginterpretasikan dengan benar? Jangan bergantung pada pengalamanmu, jangan bergantung pada teori yang lama, bergantung pada hubunganmu setiap hari bersama dengan Tuhan. Ingat, kasih setianya baru setiap pagi. Kalau dalam kekristenan kita tidak pernah ada breakthrough, terobosan setiap hari. Saudara, engkau boleh kumpul berdoa nyembah Tuhan, rohmu akan mati. Gak pernah ada kehidupan. Saya mau katakan bahwa tidak semua kegiatan itu berasal dari Allah. Teman-teman pemuda di sini saya katakan saya bersyukur Anda punya waktu-waktu yang baik bersama-sama. Tapi kalau sampai hal itu menghalangi hubunganmu dengan Tuhan, yang engkau pikirkan hanya bagaimana aku bisa kumpul dengan teman-temanku, saya berkata itu membelenggu hidupmu, engkau mesti bertobat hari ini. Untuk apa kita harus habiskan waktu kumpul-kumpul secara tidak ada gunanya? Kalau setiap hari ketika engkau bangun pagi, engkau belum bisa jebol, breakthrough ketemu dengan Tuhanmu. Hari-harimu akan diisi dengan kedagingan semua. Dan itu yang membuat kehidupan rohani kita tidak bisa maju dan tidak bisa berkembang. Rohmu akan terbelenggu. Untuk apa semuanya itu? Gak ada gunanya. Saya mau beritahu buat saudara, kecuali kita bisa menginterpretasikan dengan benar apa yang dia katakan, dia akan menyatakan dirinya lagi di atas muka bumi ini. Allah berkata, aku mencari a faithful interpreter. Aku mencari seorang penterjemah yang bisa menerjemahkan akan kehendakku dan kemauan rohku, kata Tuhan. Supaya apa yang aku katakan, dia terjemahkan dengan benar. Dan orang seperti ini yang dicari oleh Tuhan. Dia menemukan Samuel, saudara. Bukan hal yang gampang untuk bisa menerjemahkan apa yang Tuhan sebetulnya sampaikan buat kita. Tapi saya mau katakan ini panggilan. Kita belajar. Tentu kita pernah buat salah. Tapi mari belajar menginterpretasi, menerjemahkan akan apa yang dia katakan secara benar. Kalau tidak, suara Tuhan tidak akan keluar lewat kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, yang ketiga, sekarang poin yang ketiga. Mari lihat sama-sama. Pada ayat Alkitab mengatakan dengan cara yang luar biasa. Pada ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Luar biasa orang ini, saudara. Dia tinggal dekat dengan Allahnya. Ciri yang sama dimiliki orang yang bernama Yosua. Ciri yang sama dimiliki orang yang bernama Samuel. Selalu ingin dekat dengan Allahnya. Itu saja.
Bagaimana Anda bisa menginterpretasikan dengan benar? Saudara harus kumpul dengan orang yang akan Anda interpretasikan. Saya sering kali menerjemahkan pembicara tamu, pembicara asing dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Untuk saya bisa menghasilkan penerjemahan yang terbaik, saya akan lebih enak kalau saya bisa kumpul dengan dia dan saya sudah mengerti akan gaya dan stylenya. Syukur saya bisa tahu apa yang akan dia sampaikan. Poinnya, arahnya mau kemana. Ketika saya banyak kumpul dengan dia, saya tanya dengan dia, apa yang kamu mau bagikan hari ini buat jemaat? Dia akan cerita apa yang dia mau sampaikan. Kalau saya sudah tahu poinnya, kalau ada beberapa istilah asing yang saya tidak mengerti, saya akan tanyakan lebih jelas. Ketika semuanya clear, kami maju sama-sama, bicara sama-sama, saya bisa menginterpretasikan dengan baik apa yang dia sampaikan. Tapi kalau nggak pernah ketemu, saudara, tidak pernah tahu stylenya, tidak pernah tahu seperti apa dia, seringkali saya mengalami kesulitan untuk bisa menginterpretasikan apa yang dia mau secara baik. Nah, hal yang sama dengan hidup kita. Saudara, makin engkau dekat dengan Allahmu, makin engkau bersekutu dengan Allahmu, akan membuat engkau makin mengerti akan hatinya. Ketika engkau makin mengerti, memahami akan hatinya, saudara dan saya bisa menginterpretasikan, menerjemahkan dengan tepat apa yang Tuhan sebetulnya sampaikan dalam kehidupan kita atau lewat kehidupan kita. Seringkali kita buat banyak kebodohan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau mengerti dan tidak bisa mengerti akan hatinya, saudara. Saya berdoa pagi ini minta kirbat yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, apakah tidak jenuh dengan kekristenan yang dari waktu ke waktu hanya seperti itu dan tidak pernah bisa menikmati apa yang Dia sediakan di hadapan kita? Saya mau katakan buat saudara, ini waktunya kirbat yang baru diberi. Ada banyak orang berkata begini, Pak, saya ini bukan pengkhotbah, saya bukan pendeta. Apa ada gunanya buat saya begitu-begitu? Yang penting buat saya ini bagaimana ekonomi rumah tangga saya baik, bagaimana kerjaan saya lancar, bagaimana utang saya terbayar, bagaimana penyakit saya sembuh. Yang saya butuhkan begitu. Saya berkata itu panggilan yang rendah, saudara. Allah ingin panggilan yang tinggi dalam kehidupan kita. Tahukah Anda dalam Kisah Rasul dikatakan, satu kali para janda orang Yunani komplain dengan para rasul karena mereka merasa diabaikan dalam pembagian jatah makanan dan jatah pakaian. Lalu ketika itu para rasul mulai membantu untuk mengatur akan distribusi makanan buat para janda. Tapi lama-lama itu mengganggu pelayanan mereka. Lalu mereka berkata begini, kami lebih harus memberikan hidup pada firman dan doa. Jadi pelayanan meja, kamu pilih dari antaramu orang yang terkenal baik, yang penuh roh dan penuh hikmat. Suruh apa? Bagi makanan untuk para janda. Ini bukan ministry mimbar, saudara. Ini pelayanan meja, bagi makanan. Alkitab berkata, Tuhan cari orang yang terkenal baik, orang yang penuh roh, dan orang yang penuh hikmat. Anda tahu, di antaranya adalah orang yang bernama Stefanus. Dan beberapa ayat setelah itu, langsung Alkitab berkata, Stefanus yang penuh dengan kuasa, dia melakukan begitu banyak mujizat. Dan dia jadi martir Tuhan. Dahsyat sekali. Filipus jadi penginjil pada akhirnya. Saya mau katakan kalau Anda mengerti panggilan yang mulia dari Allah, engkau akan berkata, aku harus mencapai sesuatu dalam hidupku. Saya mau katakan buat saudara, ada banyak orang yang hanya hidup untuk panggilan dalam dirinya, kepentingan pribadinya sendiri. Saya mau saksi panggilan saya dalam hidup saya, saudara. Ada seorang hamba Tuhan di Jerman tanya pada saya begini, bagaimana Bapak tahu Tuhan panggil Anda sebagai hamba Tuhan? Saya bilang, simple sekali. Pada waktu itu, kami sering kedatangan tamu hamba-hamba Tuhan. Almarhum Pak Yeremia sering ke Semarang.
Saya perhatikan begini, saudara. Hidup orang-orang ini itu luar biasa. Setiap kali mereka datang, mereka memberkati kami. Lalu timbul dalam hati saya, ini loh, hidup seperti ini loh, bahagia. Hidup cuman sekali, tapi memberkati orang begitu banyak. Saya heran, saya nggak berpikir hidup cuman sekali. Mari cari kekayaan sebanyak-banyaknya, enggak. Dalam pikiran saya hanya bisa begini. Orang-orang ini loh, orang-orang yang luar biasa. Setiap kali dia datang, hidupnya memberkati kami luar biasa. Saudara tahu? Ini itu awal ketika Tuhan panggil saya. Kalau saudara bisa melepaskan dirimu dari berpikir bagaimana supaya aku tambah kaya, bagaimana supaya aku diberkati, bagaimana supaya aku begini, engkau akan dipakai Tuhan dahsyat sekali, saudara. Ini akhir zaman, amen, saudara. Kalau engkau bisa berkata hidup cuma sekali, apa yang akan kau tinggalkan kelak? Atau cuma berkata begini, nama ini, lahir tanggal sekian, sekolah, kawin, punya anak, kerja, punya cucu, kena kanker, mati. Selesai. Berani engkau berkata, aku telah melaksanakan, aku telah mencapai garis akhir. Ya betul. Garis akhirmu sendiri, saudara. Tapi kalau yang indah adalah lahir tanggal sekian, melakukan akan kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan dia pulang dengan kemenangan. Bukankah itu jauh lebih indah? Dan hidup kita jauh punya makna, saudara. Anda tahu kenapa hari ini kita masih hidup? Karena Tuhan mau semua kita mengakhiri hidup kita dengan statement kemenangan yang luar biasa. Ada orang yang hidup hanya untuk cari pasangan hidup, dipikirkan kawin terus. Ada orang yang hidup cari apa? Cari makan, cari harta. Kenapa saudara hari ini hidup? Karena saya percaya ada panggilan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Jangan dibodohi setan dengan pergumulan setiap hari dalam kehidupan kita. Belajar mempercayai Tuhan dan lihat panggilan yang lebih mulia bersama dengan Dia. Amen. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Lihat apa yang Alkitab ini katakan. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 dari pasal 3 tadi. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah sekarang perhatikan saya baik-baik, saudara. Bagaimana supaya panggilan Eli ini bisa kuat dalam hidup kita? Saudara perlu orang lain. Semua kita termasuk saya perlu orang lain. Perlu Eli. Bukan untuk menjiplak Eli, saudara. Hidup kita ini seperti saya gambarkan pesawat ulang-alik, tahu? Challenger Discovery, Amerika punya. Waktu kami di Orlando akhir tahun lalu, tengah malam jam 1 pagi, kedengaran suara begitu keras. Bum! Saya pikir bom meledak, saudara. Pagi harinya sopir taksi berkata, pesawat ulang-alik Challenger atau apa mendarat, katanya. Bagaimana pesawat ini bisa naik ke ruang angkasa? Dia nempel pada roket, ngerti saudara? Dia nggak terbang sendiri terus keluar angkasa, tidak. Dia didorong oleh roket. Dia ditempelkan pada roket. Roket ini membuat dia naik. Naik. Pada ketinggian tertentu, dia akan dipisahkan dengan roketnya. Roketnya meluncur terus sampai akhirnya meledak. Dan pesawat ini yang mengorbit bumi. Sampai dia turun kembali. Tuhan seringkali mengirimkan Eli tertentu kepada kita. Saya tahu itu. Bukan untuk menduplikasi Eli, saudara. Karena engkau akan hancur. Begitu kau menduplikasi pelayanan orang lain, saudara akan hancur. Engkau masuk di areal yang bukan milikmu sebetulnya.
Kalau Samuel kemudian mengikuti jejak Eli, hancur bersama dengan Eli, saudara. Tapi dia butuh Eli karena dia belum kenal Tuhan. Siapa yang memberitahu itu suara Allah? Siapa? Eli. Kita butuh Eli, saudara. Semua kita butuh orang lain. Bukan untuk menjadi duplikatnya. Ngerti? Karena itu akan merusak pekerjaan roh Tuhan dalam hidupmu sendiri. Tapi kalau ada orang berkata, aku gak butuh yang lain, aku langsung dengan Tuhan. Saya berkata, juga itu bukan tipenya Tuhan. Kita belajar dari orang lain, tapi jangan menduplikat akan ministrinya orang lain. Tidak pernah bisa, saudara. Langsung akan membuat Anda hancur, berbenturan dengan banyak kenyataan yang berbeda dengan kerinduan hatimu. Saya tahu dalam dunia orang punya idola. Di gereja juga orang punya idola. Jangan menduplikat orang lain, saudara. Orang itu hanya membimbing saudara sampai pada tingkat-tingkat tertentu. Setelah itu kau ketemu dengan Tuhan, lalu engkau sendiri dengan dia, saudara. Salah besar kalau kita menduplikasi orang lain. Salah besar kalau kita menduplikat orang lain. Aku mau sama seperti dia. Saya berkata itu kebodohan sekali. Karena pada akhirnya engkau akan tahu kita masing-masing diciptakan unik berbeda. Tiap gereja lokal juga unik dan berbeda. Engkau akan dibawa oleh orang tertentu sampai titik di mana engkau bisa ketemu dengan Tuhan. Saat engkau ketemu dengan Allahmu, selesai dengan dia. Dan engkau langsung dengan Allah saudara. Itu yang membuat pelayananmu berkembang. Karena kalau Samuel terus mengikuti Eli, tidak pernah dia bisa dengar suara Tuhan. Dan Allah tidak akan pernah angkat dia sebagai nabinya. Saya ingin buat ini clear. Karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan hal ini. Saya perhatikan dulu ada banyak orang yang senang dengan pengkhotbah tertentu. Kenneth Hagin terus. Lalu akhirnya apa? Teori tok, nggak ada prakteknya. Teorinya pinter, prakteknya nol. Kenneth Hagin punya sekolah di luar negeri banyak sekali, dia nggak punya apa-apa, saudara. Gimana? Jangan menduplikasi orang lain. Percuma. Belajar, Tuhan beri mentor kepada kita untuk certain level. Level tertentu ya. Ketika engkau ketemu dengan Tuhanmu sendiri di sana, dia akan bawa kemanapun dia suka. Dan jangan menduplikasi pelayanan orang lain. Ada orang yang sampai gaya-gayanya ngikut orang lain. Saya berkata, boleh untuk level tertentu. Tapi kalau setelah itu Anda harus sendiri dengan dia. Dia akan menciptakan karakteristik yang spesial buat kehidupan kita. Amen, saudaraku. Saya mau ingatkan satu hal pada pagi hari ini. Ingat panggilan Eli itu mendobrak akan semua roh keagamaan. Roh agamawi dalam kehidupan kita. Yang cenderung membelenggu, cenderung mengkotak-kotak akan kehidupan kita. Membuat kita tidak mampu bergerak seperti yang Tuhan inginkan. Saya bersyukur ada orang-orang seperti Samuel. Yang bisa melepaskan diri dari roh-roh seperti itu yang membuat hidupnya berkembang. Saya berdoa Anda punya kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Jangan cukup hanya puas dengan apa yang ada pada hari ini. Apa toh sebetulnya kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa coba saudara? Ya supaya saya bahagia. Masa semua hanya kepentingan pribadi kita? Coba perhatikan akan kepentingan Bapa dan lihat akan perasaannya. Saya berdoa panggilan ini kuat dalam kehidupan kita. Amen saudaraku. Ayo kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sembahyang saudara, doa. Ada beberapa saudara yang selama beberapa hari ini atau beberapa minggu ini nggak bisa doa lagi. Setiap kali saudara berdoa, engkau merasa ngadep tembok mental, tidak bisa doa, tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau engkau berkata, sudah selesai, tutup Alkitabmu, keluar.
Saya mau doakan, saudara. Jangan biarkan berlarut-larut. Ada orang-orang di sini yang tidak bisa breakthrough, tidak bisa jebol ketemu Tuhan. Dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini tidak bisa sembahyang ketemu Tuhan. Saya berkata hati-hati, jangan terikat dengan roh agamawi. Itu yang membelenggu kehidupan kita, membuat roh tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka. Dan terus terang saya heran, kenapa bisa begini? Karena kita tidak pernah mau menjaga betul akan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan gampang diseret, dipikat, dan diselewengkan kepada hal-hal yang lain. Sekalipun itu baik, tapi itu membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Ayo sembahyang, saudara, sembahyang. Syapaka shikepe kara shantakas. Shandakapa shakarakata shaka. Kipikara shambakata sekepe korea pakara lashana. Nekepe shambakara shikara.